teman-teman, di video kali ini saya akan membahas beberapa alat medis serta penempatannya di rumah sakit. Jadi, jangan kemana-mana dan ikutin terus videonya ya. Alat medis yang pertama adalah pasien monitor. Pasien monitor adalah alat medis yang berfungsi untuk memonitor fungsi vital tubuh pada pasien yang dilakukan secara real time. Kemudian, pasien monitor biasanya ditempatkan di ruang ICU, ICCU, UGD, dan ruang OK atau operasi. Kemudian adalah parameter pasien monitor. Sebelumnya, parameter adalah bagian-bagian fisiologis dari pasien yang diperiksa melalui pasien monitor. Yang pertama adalah ECG atau EKG, yaitu rekam jantung atau pemeriksaan aktivitas kelistrikan jantung yang juga termasuk pemeriksaan detak jantung pasien dalam 1 menit. Yang kedua adalah SpO2 atau saturasi yang digunakan untuk mengetahui kadar oksigen dalam tubuh pasien. Yang ketiga adalah respirasi, yaitu pemeriksaan irama nafas pasien dalam 1 menit. Yang keempat adalah NIBP atau tekanan darah pasien. Dan yang terakhir adalah temperatur atau suhu tubuh pasien yang diperiksa. Alat medis yang kedua adalah anestesi. Anestesi adalah alat medis yang digunakan untuk menjalankan proses pembiusan kepada pasien yang akan ditangani. Anestesi biasanya ditempatkan di ruang OK atau yang biasa disebut dengan ruang operasi. Ada 3 komponen dasar anestesi yang saling berhubungan. Yang pertama adalah flow meter, yang kedua adalah vaporizer, yang ketiga adalah oxygen flush control. Bagaimana cara kerja mesin anestesi? Yaitu terdiri dari 3 komponen di atas. Oksigen dan NO2 yang masuk ke dalam mesin anestesi akan diatur alirannya oleh regulator dan besar aliran dapat dicek di flow meter. Setelah itu, gas akan bercampur melewati vaporizer yang nantinya oksigen membawa partikel obat bius. Setelah itu, gas akan masuk ke dalam saluran pernafasan pasien melalui masker atau endotracheal tube. Alat yang ketiga adalah autoclave. Autoclave adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan alat medis setelah digunakan. Biasanya, autoclave berada di ruang CSSD atau Central Sterile Supply Department. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh autoclave. Yang pertama adalah suhu atau temperatur memiliki satuan derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang kedua, tekanan atau pressure memiliki satuan bar. Yang ketiga, lama waktu sterilisasi memiliki satuan waktu menit. Yang keempat, lama waktu pengeringan memiliki satuan waktu menit. Ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi adalah alat medis yang menggunakan ultrason atau gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer. Biasanya, USG ditempatkan di ruang opskin dan ruang radiologi. Beberapa komponen penting USG, yang pertama adalah transducer yang merupakan komponen USG yang berbentuk gagang pipih yang memudahkan untuk digenggam oleh tangan. Yang kedua adalah monitor USG yang memperlihatkan hasil gambar dari transducer. Dan yang terakhir adalah mesin USG, yaitu yang memiliki komponen gelombang elektronik dan CPU yang dipancarkan dari dan ke transducer. Defibrillator.
Defibrilator adalah alat medis yang berfungsi untuk menstimulasi atau memulihkan detak jantung seseorang yang mengalami gangguan jantung mendadak seperti serangan jantung. Biasanya, defibrilator berada di ruang ICU dan ICCU. Defibrilator memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule yang dihasilkan dari alat tersebut yang kemudian disalurkan melalui elektroda pedal. Elektroda pedal biasanya berbentuk seperti setrika dan dilengkapi dengan tombol untuk mengisi energi dan juga tombol untuk melepas energi listrik tersebut. Selanjutnya adalah MRI dan CT scan. MRI adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi organ, jaringan, dan bagian tubuh lainnya tanpa pembedahan yang memanfaatkan gelombang radio dan teknologi komputer. Sedangkan CT scan adalah alat yang menggambarkan kondisi organ dalam tubuh pasien tanpa pembedahan yang memanfaatkan sinar X-ray yang memutari bagian tubuh yang ingin diperiksa. Keduanya biasanya ditempatkan di ruang radiologi. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa alat rumah sakit beserta penempatannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.